Wow, keputusan sungguh berani pelatih anyar Timnas Indonesia, Elkan Bagot dipanggil untuk gantikan Rizky Ridho. Yang dicoret dari Timnas Indonesia, beginilah reaksi Australia. Melihat kembalinya Elkan Bagot untuk kembali perkuat pertahanan Timnas Indonesia. Tonton video ini sampai habis agar tahu fakta lengkapnya. Di luar dugaan, ternyata ada satu pemain senior keturunan Indonesia yang menyampaikan minatnya untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Bagaimanakah peluang pemain tersebut untuk dinaturalisasi? Apakah PSSI bersedia untuk menaturalisasi pemain tersebut? Simak baik-baik video ini. Luar biasa bikin bangga. Ternyata inilah yang membuat pemain Timnas Indonesia, El Profesor alias Tom Hayat terkagum dan terharu saat membela Timnas Indonesia selama ini. Semua dibuat bangga dengarnya. Jiwa nasionalisme dan patriotismenya untuk Indonesia sudah tak diragukan lagi. Setelah sekian lama dan maju mundur untuk perkuat Timnas Indonesia, kini Ole Romeni sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap bantu Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Beginilah kata-kata yang penuh haru dari Ole Romeni usai dinaturalisasi. Berikut penjelasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Wow, keputusan sungguh berani pelatih anyar Timnas Indonesia, Elkan Bagot dipanggil untuk gantikan Rizky Ridho. Yang dicoret dari Timnas Indonesia, beginilah reaksi Australia. Melihat kembalinya Elkan Bagot untuk kembali perkuat pertahanan Timnas Indonesia. Tonton video ini sampai habis agar tahu fakta lengkapnya. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert. Dalam persiapan menuju laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang, Kluivert bisa saja memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda, sementara Rizky Ridho harus tersingkir dan dicoret dari daftar pemain yang dipanggil. Apabila benar keputusan ini kemungkinan bisa saja memicu reaksi beragam, terutama dari Australia. Elkan Bagot, yang merupakan pemain kelahiran Inggris dengan darah Indonesia, sempat memperkuat Timnas Indonesia di beberapa laga internasional sebelumnya, namun kini keputusannya kembali dipanggil menambah ketegangan dan kekhawatiran mendalam Timnas Australia. Australia yang sebelumnya telah mencatatkan perhatian terhadap potensi Bagot di lini belakang saat Piala Asia 2023 lalu, kini terlihat panik. Elkan Bagot yang memiliki talenta besar sebagai bek tengah, kini bisa saja dianggap sebagai ancaman nyata bagi tim mereka. Bagot, yang saat ini bermain untuk klub Inggris, sering disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang dapat mengubah dinamika pertandingan. Apabila jadi dipanggil, pasti Elkan Bagot sendiri akan menyatakan kebanggaannya atas panggilan tersebut dan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Saya sangat senang bisa kembali membela Timnas dan siap berjuang untuk meraih kemenangan setelah sekian lama tak bisa memperkuat Garuda. Begitulah kira-kira kata Elkan Bagot. Di sisi lain, Rizky Ridho, yang sebelumnya mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas, kemungkinan harus merelakan tempatnya pada beberapa laga terakhir. Rizky Ridho di Liga 1. Patrick Kluivert sempat menyaksikan Rizky Ridho tampil, akan tetapi Rizky Ridho tidak menunjukkan bahwa dirinya bek berlevel Timnas. Patrick Kluivert berani mencoret Rizky Ridho dari starting 11 Timnas Indonesia. Kelar saksikan langsung 2 laga Persija Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam 1 minggu terakhir menyaksikan 2 laga Persija Jakarta langsung dari tribun stadion. Aksi pertama pada Minggu, 2 Februari 2025 malam. Waktu Indonesia Barat saat Persija Jakarta menjamu PSBS Biak di lanjutan Liga 1 2024 sampai 2025. Dalam laga tersebut, Rizky Ridho bermain sebagai starter dalam pola 3-4-3 racikan Carlos Pena.
Rizky Ridho lagi-lagi bermain sebagai bek tengah dalam pola 3-4-3, berkolaborasi dengan Muhammad Ferrari dan Ondrej Kudela di jantung pertahanan. Sayangnya, Rizky Ridho bermain di bawah standar dalam laga ini. Ia bahkan menjadi biang kerok gol kemenangan Dewa United yang dicetak Alex Martins via eksekusi penalti di menit 90+7. Saat itu, ex-bek Persebaya Surabaya ini menjatuhkan gelandang Dewa United, Ricky Kambuaya, di kotak terlarang. Melihat performa standar Rizky Ridho di dua laga ini, beranikah Patrick Kluivert mencoret bek 24 tahun ini dari starting 11 Timnas Indonesia? Dalam 6 laga yang dijalani Timnas Indonesia di babak ketiga, Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia, Rizky Ridho 4 kali mentas sebagai starter dan cuma 2 kali muncul dari bangku cadangan. Potensi Rizky Ridho terpental dari starting 11 Timnas Indonesia juga cukup besar. Sebab Rizky Ridho harus bersaing dengan bek-bek ternama seperti Mace Hilgers, Jay Idzes, Elkan Baggott, dan Justin Hubner. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju apabila Rizky Ridho dikoret dari Timnas Indonesia yang selama ini telah menjadi pemain andalan Shin Tae-yong dan digantikan Elkan Baggott? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Di luar dugaan, ternyata ada satu pemain senior keturunan Indonesia yang menyampaikan minatnya untuk bergabung bersama Timnas Indonesia. Bagaimanakah peluang pemain tersebut untuk dinaturalisasi? Apakah PSSI bersedia untuk menaturalisasi pemain tersebut? Simak baik-baik video ini. Nama Joel Veltman kini sedang diperbincangkan publik tanah air usai menyatakan minat untuk membela Timnas Indonesia. Pemain 33 tahun tersebut sebenarnya bisa membela 2 negara sekaligus, yaitu Indonesia dan Belanda. Belanda adalah negara kelahiran ex-pemain belakang Ajax Amsterdam tersebut. Sementara darah Indonesia datang dari sang nenek. Ayo bermain untuk Indonesia, saya melihat itu setiap hari, kata Veltman dilansir dari Football Premier. Saya hanya harus menyelaminya suatu saat nanti. Saya belum pernah menyelidikinya. Kalau itu mungkin saya tidak akan mengesampingkannya. Mungkin saya harus menyelidikinya sendiri. Tentu saja banyak orang Belanda yang sudah menempuh jalan itu. Kevin Dix Eliano Reijnders, kata pemain yang debut di Timnas Belanda bersama Louis van Gaal. Pertanyaannya, apakah Joel Veltman bisa membela Timnas Indonesia? Berdasarkan statuta FIFA terbaru, dirinya memenuhi syarat soal kriteria mendapatkan kewarganegaraan baru sesuai asal-usul darah atau tempat kelahiran. Pasalnya, Joel Veltman punya darah Indonesia dari sang nenek. Namun ganjalannya ada di pasal berikutnya statuta yang sama soal regulasi pergantian asosiasi atau alih federasi. Dalam regulasi tersebut, setiap pemain yang bakal menjalani proses naturalisasi tidak pernah menjalani pertandingan level A di turnamen internasional. Level A di sini merupakan kejuaraan internasional sekelas Piala Dunia atau turnamen level benua, seperti Euro dan Piala Asia. Selain itu, peralihan federasi bisa dilakukan jika seorang pemain maksimal hanya memainkan 3 laga di luar turnamen level A yang diakui oleh FIFA, seperti laga uji coba dan kualifikasi Piala Dunia. Pergantian asosiasi di statuta FIFA hanya bisa dilakukan sebelum usia sang pemain mencapai 21 tahun dan belum memperkuat tim nasional di asosiasi sebelumnya. Apakah Joel Veltman bisa memenuhi syarat tersebut sesuai yang tertera di statuta FIFA? Jawabannya tidak. Rinciannya, Joel Veltman sudah memainkan 28 caps bersama Timnas Belanda, melebihi ketentuan 3 caps sebagai syarat peralihan federasi. Selain itu, Joel Veltman juga pernah bermain di turnamen besar seperti 2 caps di Piala Dunia 2014, 1 caps di Euro 2020, 3 caps di UEFA Nations League. Selain itu, dirinya juga tidak memenuhi syarat soal usia maksimum seorang pemain bisa berpindah federasi. Pasalnya, Joel Veltman terakhir kali bermain untuk Belanda pada 2021 atau sudah mencapai 30 tahun. Penampilannya pada Piala Dunia 2014 juga terjadi saat usianya sudah melebihi 21 tahun. Artinya, kesempatan Joel Veltman sudah tertutup untuk bisa membela Timnas Indonesia.
luar biasa bikin bangga. Ternyata inilah yang membuat pemain timnas Indonesia, El Profesor alias Tom Haye terkagum dan terharu saat membela timnas Indonesia selama ini. Semua dibuat bangga dengarnya. Jiwa nasionalisme dan patriotismenya untuk Indonesia sudah tak diragukan lagi. Tom Haye mengaku punya momen paling spesial selama membela timnas Indonesia. Pemain 29 tahun tersebut sudah menjalani debut sejak 26 Maret 2024. Kala itu timnas Indonesia menang 0-3 di markas Vietnam pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi. Tom Haye mengawali debutnya dengan spesial. Pasalnya, pemain Almere City tersebut langsung memberi assist untuk gol pembuka yang dicetak oleh Jay Itzes. Tom Haye sudah melakoni 9 caps bersama skuad Garuda. Pemain 30 tahun tersebut sudah mencetak 2 gol untuk Merah Putih. Dirinya mengaku sudah menonton banyak pertandingan timnas Indonesia sejak usia muda. Pemain Almere City tersebut juga banyak memiliki rekan yang memiliki darah Indonesia. Namun dirinya belum menemukan alasan untuk membela timnas Indonesia saat menyaksikan skuad Garuda berlaga. Saya telah menonton banyak pertandingan Indonesia sejak saya masih muda, ujar Tom Haye dilansir bolasport.com dari Kita Garuda. Saya juga memiliki banyak teman yang memiliki darah Indonesia. Jadi, kami sudah sering membicarakannya sejak lama. Akan tetapi tidak ada momen spesifik yang membuat saya memutuskan untuk bertekad untuk membela timnas Indonesia lanjutnya. Meski begitu, usai membela timnas Indonesia, Tom Haye menemukan momen spesial. Baginya membela skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan besar. Namun momen paling spesial adalah saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurutnya itu jadi momen paling spesial saat membela timnas Indonesia di lapangan. Setelah sekian lama dan maju mundur untuk perkuat timnas Indonesia, kini Ole Romeni sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap bantu timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Beginilah kata-kata yang penuh haru dari Ole Romeni usai dinaturalisasi. Berikut penjelasan lengkapnya. Pemain Oxford United FC Ole Romeni buka suara usai resmi menjadi warga negara Indonesia WNI Sabtu 8 Februari 2025. Kepastian ini diungkapkan setelah Ole Romeni menjalani pengambilan sumpah menjadi WNI di London, Inggris pada Sabtu 8 Februari 2025. Ole Romeni menjalani sumpah WNI bersama dengan 2 pemain keturunan lainnya, yakni Tim Geipens dan Dion Marks. Untuk pengambilan sumpah Ole Romeni dan kedua pemain tersebut memang dilakukan di Inggris. Hal ini karena Ole Romeni saat ini masih memperkuat klub asal Inggris yakni Oxford United. Selama pengambilan sumpah di Inggris tentu saja dihadiri langsung oleh Kementerian Hukum. Pemain berusia 24 tahun tersebut melakoni pengambilan sumpah WNI dengan pernyataan kesetiaan dan pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia, serta pengakuan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ole Romeni sudah memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Darah Indonesia pemain Oxford United tersebut berasal dari sang nenek yang lahir di Medan. Mantan pemain FC Utrecht tersebut sebelumnya telah diproses naturalisasinya di DPR RI pada Senin 3 Februari. Setelah di DPR RI, proses naturalisasi terus dilakukan hingga mendapatkan surat keputusan Presiden. Kehadiran Ole Romeni di lini depan jelas jadi berkah bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Ole Romeni bisa menguasai banyak posisi di lini depan, dirinya bisa menguasai penyerang sayap, penyerang tengah, dan pemain nomor 10. Selain itu, Ole Romeni sudah berpengalaman di kasta tertinggi Liga Belanda. Sebelum berpetualang ke Inggris, Romeni pernah tampil bersama FC Emmen dan FC Utrecht. Pemain 24 tahun tersebut diproyeksikan bakal debut secepat mungkin bagi timnas Indonesia senior. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kabar top yang bikin bahagia hari ini, kekuatan tambahan pemain timnas resmi akan sumpah WNI hari ini. Fans timnas dibuat semakin yakin timnas Indonesia akan lolos mudah ke Piala Dunia dengan kekuatan beberapa pemain tambahan tersebut.
Ole Romagnoli bakal ambil sumpah WNI hari ini di Inggris. Akankah dia didampingi oleh Marcelino Ferdinand? Pasalnya Ole Romagnoli kini satu tim dengan bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Keduanya sama-sama membela klub Inggris, Oxford United. 1. Ole Romagnoli segera jadi WNI. Pemain keturunan Indonesia Ole Romagnoli dipastikan akan mengambil sumpah warga negara Indonesia WNI pada 8 Februari 2025. Pengambilan sumpah rencananya akan dilakukan di London, Inggris. Keputusan ini diambil karena Ole Romagnoli kini masih aktif bermain bersama klubnya, Oxford United. Ole Romagnoli pun diharapkan bisa menjalani proses sesuai dengan target yang ditetapkan. Tak sendirian, Ole Romagnoli akan ambil sumpah WNI bersama dua pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Tim Gippens dan Dion Marks. Setelah jadi WNI, Ole Romagnoli diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan Bahrain. Akankah Ole Romagnoli didampingi Marcelino Ferdinand saat pengambilan sumpah nanti? Hal ini turut jadi sorotan karena Marcelino kini berstatus rekan setim Ole Romagnoli. Keduanya sama-sama membela Oxford United. Marcelino lebih dahulu gabung klub itu lalu disusul oleh Romagnoli pada bursa transfer musim dingin 2025 ini. Oxford United sendiri tak memiliki jadwal berlaga pada akhir pekan ini. Mereka baru akan tampil lagi pada Rabu 12 Februari 2025 melawan Derby County. Tim kepelatihan timnas Indonesia yang dipimpin Patrick Kluivert bertemu dengan jajaran pejabat PT Liga Indonesia, baru PT LIB. Dalam pertemuan itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengajukan satu permintaan. Permintaan ini berkaitan dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert meminta untuk pembinaan pemain muda lebih diperhatikan. 1. Bertemu jajaran PT LIB. Patrick Kluivert CS masih bersafari untuk menemui stakeholder sepak bola Indonesia. Setelah bertemu dengan para pemilik klub, Kluivert kini bertemu dengan jajaran pengurus operator kompetisi sepak bola Indonesia, PT LIB. Kluivert tidak sendirian, dia mengajak asistennya Alex Pastur dan Denny Lanzaat. Tak ketinggalan, pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, juga hadir dalam pertemuan itu. Sementara PT LIB diwakili oleh Direktur Utama Ferry Paulus, Direktur Operasional Asep Saputra, Direktur Keuangan Sadikin Aksa, serta Manajer Performance Development Guntur Cahyo Utomo. Pertemuan itu membahas berbagai hal, terkhusus sepak bola Indonesia. Salah satu yang menjadi topik pembicaraan adalah permintaan khusus dari Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu meminta untuk pembinaan pemain muda lebih diperhatikan, yang juga beririsan dengan program Elite Pro Academy EPA yang dikelola PT LIB. Salah satu yang mendapatkan perhatian serius dalam pertemuan ini adalah pembahasan mengenai pembinaan pemain usia muda. Tim pelatih timnas Indonesia yang dipimpin oleh Patrick Kluivert menyampaikan kepeduliannya dan aktif berdiskusi tentang pengembangan bakat muda di Indonesia, tulis rilis resmi PT LIB, dikutip pada Sabtu 8 Februari 2025. Lebih dari itu, tim pelatih timnas juga memberikan berbagai masukan dan saran untuk meningkatkan kualitas pembinaan pemain muda. Dalam hal ini, sejalan dengan program Elite Pro Academy yang dijalankan oleh LIB, sambung tulisan tersebut. PT LIB juga mempresentasikan kepada Patrick Kluivert DKK berbagai kompetisi yang dikelola mulai dari Liga 1, Liga 2, dan Liga Nusantara. Ferry Paulus berharap pertemuan ini menjadi permulaan yang baik untuk sinergi timnas Indonesia dan PT LIB. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang penting untuk membangun kolaborasi yang solid antara LIB dan tim pelatih timnas Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kompetisi dan mendukung pengembangan pemain muda yang merupakan masa depan sepak bola Indonesia, tutur Ferry. Wah, keren banget guys permintaan dari pelatih timnas Indonesia. Kira-kira apakah PT LIB akan menuruti permintaan Kluivert ya? Menurut kalian gimana guys dengan permintaan Patrick Kluivert ini? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.
Nah, ini baru menjunjung tinggi jiwa nasionalismenya. Legenda timnas Indonesia ini rela keluar dari klub Liga Italia demi membantu timnas Indonesia U20 berprestasi di ajang Piala Asia U20 2025 nanti. Apakah kontribusinya nanti bisa bermanfaat bagi skuad timnas U20? Simak baik-baik video ini. Asisten pelatih timnas U20 Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan jabatannya di klub Italia, Como FC. Kurniawan Dwi Yulianto kini kembali ke tanah air untuk bertugas bersama Garuda Muda. Seperti diketahui, Kurniawan Dwi Yulianto merupakan asisten pelatih Como FC sejak Agustus 2021. Selama bersama Como FC, Kurniawan Dwi Yulianto pernah bolak-balik ke timnas U23 Indonesia. Ia pernah bertugas menjadi asisten pelatih timnas U23 Indonesia saat meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Setelah itu, ia kembali lagi ke Como FC. PSSI akhirnya memanggil lagi Kurniawan Dwi Yulianto untuk bertugas di timnas U20 Indonesia. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Kurniawan Dwi Yulianto bangga bisa kembali ke timnas U20 Indonesia. Ia akan memberikan yang terbaik untuk membantu timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, Pak Sekjen Yunus Nusi, Pak Sumarji, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali lagi ke timnas U20 Indonesia, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan Dwi Yulianto terasa terhormat bisa kembali lagi ke timnas U20 Indonesia. Ia tidak masalah harus meninggalkan Como FC. Timnas Indonesia adalah segalanya buat saya. Saya siap kapanpun untuk membantu di sini, kata Kurniawan Dwi Yulianto. Sementara itu, Yunus Nusi mengatakan bahwa kehadiran Kurniawan Dwi Yulianto itu berkat keinginan Indra Syafri. Indra Syafri membutuhkan sosok pelatih penyerang di timnas U20 Indonesia. Jadi waktu itu Coach Indra Syafri mengajukan permintaan kepada PSSI. PSSI menyadari bahwa keberadaan Kurniawan Dwi Yulianto sangat dibutuhkan oleh tim ini, kata Yunus Nusi. Tugas pertama Kurniawan Dwi Yulianto yakni membawa timnas U20 Indonesia berprestasi di Piala Asia U20 2025. Turnamen itu akan digelar di Shenzhen, China pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. PSSI menyadari bahwa keberadaan Kurniawan Dwi Yulianto sangat dibutuhkan oleh tim ini, kata Yunus Nusi. Tugas pertama Kurniawan Dwi Yulianto yakni membawa timnas U20 Indonesia berprestasi di Piala Asia U20 2025. Turnamen itu akan digelar di Shenzhen, China pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. PSSI menargetkan timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Luar biasa perjuangan hebat dan pantang menyerahnya. Demi jam menit bermain di klubnya Sandy Walsh sampai rela bermain di Liga Jepang, apakah performanya mampu meningkat di Jepang nanti? Dan bagaimana dampaknya untuk timnas Indonesia nanti? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, akan menjadi bek kanan termahal bila bergabung dengan klub asal Jepang, Yokohama F. Marinos. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh kini sedang dirumorkan bakal bergabung dengan Yokohama F. Marinos. Yokohama F. Marinos merupakan tim yang tampil di kasta tertinggi sepak bola Jepang J-League. Rumor ini awalnya diungkapkan oleh jurnalis salah satu media Belgia, Sporza, Jonas van de Veere. Setelah petualangan bersama Indonesia, kini petualang berikutnya menanti di Jepang. Sandy Walsh, yang kontraknya akan berakhir dengan Cafe Mechelen, hampir pindah ke klub papan atas Asia, Yokohama F. Marinos, tulis Jonas van de Veere. Kepindahan Sandy Walsh ke Yokohama F. Marinos kini hanya menunggu waktu. Bahkan pemain berusia 29 tahun itu akan menyelesaikan semua urusan transfer pada Sabtu pekan ini. Sandy Walsh dalam perjalanan menuju klub papan atas Jepang, Yokohama F. Marinos. Semua pihak sedang mengerjakan detail-detail terakhir, kesepakatan harus diselesaikan pada hari Sabtu, ujarnya. Sementara itu, bergabung ke Yokohama F. Marinos bisa menjadi opsi terbaik bagi Sandy Walsh. Pemain berposisi sebagai bek sayap kanan itu berpeluang besar untuk mendapatkan banyak menit bermain. Dilansir bolasport.com dari Transfermarkt, Yokohama F. Marinos saat ini tercatat hanya memiliki satu bek kanan yakni Ken Matsubara.
Ken Matsubara memiliki nilai pasar sebesar 7,82 miliar rupiah. Hal ini sekaligus membuat Sandy Walsh unggul karena memiliki nilai pasar mencapai 17,38 miliar rupiah. Selain itu, Sandy Walsh juga bisa bermain dengan beberapa bintang kelas dunia, seperti contohnya yakni Ryo Miyaichi. Menariknya, mantan pemain Arsenal itu bermain sebagai winger kanan, sehingga Sandy Walsh bisa berduet langsung Ryo Miyaichi. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh kerap membantu menyerang ketika bermain di Cafe Mechelen maupun timnas Indonesia.